Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah hari yang baik ya, kita kembali berkumpul di rumah Tuhan. Hari ini dengan bersama anak-anak kita, ya, satu keluarga hadir untuk beribadah kepada Tuhan Allah kita. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam memeliharakan seisi rumah tangga kita. Di pagi hari ini khususnya kita berterima kasih untuk semua ibu-ibu kita, ya, semua istri-istri kita. Karena kasih mereka kepada Tuhan, kepada keluarga, dan mereka telah mengabdi untuk kita semua dan bekerja mengurus rumah tangga kita dan juga anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di hari ini dalam ibadah kita kepada Tuhan, ya, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk semua ibu-ibu kita ini. Dan Tuhan kiranya selalu menolong semua ibu-ibu kita, agar mereka diberikan kekuatan, kesehatan yang baik, dan sukacita untuk terus membina semua rumah tangga kita. Nah, inilah ungkapan rasa syukur kita kepada ibu semua. Nah, di pagi hari ini kita akan ambil waktu untuk merenungkan kembali apa yang Tuhan katakan, tugas yang Tuhan serahkan untuk ibu-ibu sekalian. Tadi kita telah mengutip dari Amsal pasal yang ke-6. Saya ulangi sekali lagi pembacaan firman ini. Hai anakku, perihalalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Memang ayat ini ditujukan kepada anak-anak sekalian. Tapi dari sini kita juga diingatkan, kita juga belajar apa peran yang sangat penting dari ibu-ibu sekalian. Perintah ayahmu dan ajaran ibumu. Anak-anak harus dididik, harus dibesarkan dalam takut akan Tuhan, dibesarkan dalam pengetahuan Tuhan. Dan tugas yang penting ini Tuhan serahkan kepada orang tua, yaitu kepada ayah dan kepada ibu. Itu sebenarnya dikatakan ada perintah dari ayahmu dan juga ada ajaran dari ibumu. Dan anak-anak diminta untuk pelihara, untuk simpan di dalam hati, untuk lakukan, supaya mereka jangan menyia-nyiakan, ya, mengabaikan, tidak pedulikan ajaran dari ayah dan ibunya ini. Jadi dari ayat ini kita menarik satu pelajaran. Seorang ayah memang ada kepala keluarga, dan dia bertugas untuk mendidik anak-anaknya. Tetapi tugas ini juga diembankan kepada ibu-ibunya, kepada mamanya. Jadi ayah dan ibu berdua bersama-sama mempunyai tugas yang sama. Dua orang mendidik anak-anak dalam doa dengan pengharapan anak-anak kita semua akan bertumbuh besar dengan baik, ya, di dalam Tuhan, dan mereka akan menjadi anak-anak Tuhan, dan mereka akan mendidik anak-anak mereka juga, sehingga cucu-cucu kita juga adalah anak-anak di dalam Tuhan. Karena hari ini adalah hari ibu, maka kita fokuskan, ya, kepada pengajaran untuk ibu-ibu sekalian. Anak-anak, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Jadi hal pertama, ibu-ibu sekalian, marilah kita diingatkan kembali bahwa tugas kita lebih dari sekedar menjaga merawat anak-anak di rumah. Lebih dari sekedar memberikan mereka makanan pada waktunya, merawat mereka pada saat mereka sakit, menjaga mereka sepanjang hari. Lebih daripada itu. Tugas kita tidak hanya terbatas pada memastikan bahwa anak-anak ini secara jasmani bisa bertumbuh dengan sehat, dengan baik. Lebih daripada itu. Nah, barangkali kita cenderung berpikir hal-hal jasmani inilah yang kita lihat di depan mata setiap saat. Sehingga waktu dan perhatian kita hampir semua dicurahkan untuk memastikan anak-anak ini terpelihara dengan baik. Nah, barangkali kita berpikir anak-anak ini kalau sudah kita kirim ke sekolah dan mereka sudah mulai belajar, itu sudah baik, sudah diurus dengan baik di rumah, keadaannya sehat, bertumbuh besar, sekolah, dan kita berpikir barangkali ini adalah hal yang sudah sangat baik. Dan sebagai seorang ibu, saya telah melakukan tugas dan peran saya dengan berhasil. Nah, tapi kita ada orang-orang Kristen. Kita ada orang-orang Kristen. Kita telah mengenal Sang Tuhan Pencipta kita. Kita telah mengenal Juru Selamat yang menebus kita dari kebinasaan, sehingga kita bisa beroleh pengampunan dan hidup kekal. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan kita firman-Nya, dan ada peran lain dari sisi kerohanian yang akan menjadi tugas kita sekalian. Tadi pagi sudah saya kirim pengetahuan ini kepada jemaat sekalian, kepada ibu-ibu di grup WhatsApp kita. Kita mempunyai satu sisi tugas lagi, yaitu mengajar. Saya maksudkan bukan kita mengajar anak-anak dalam materi sekolah mereka. Saya bukan berkata bahwa kita harus jadi guru les mereka, bantu mereka baca tulis, bantu mereka mengerjakan tugas-tugas sekolah. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang kita bicarakan di sini adalah tugas ibu-ibu dalam mengajar anak-anak tentang Tuhan, tentang bagaimana mereka harus hidup, tentang sikap yang harus mereka kembangkan, tentang nilai-nilai yang harus jadi pegangan hidup mereka. Sehingga anak-anak kita ini akan bertumbuh besar menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan dan seorang yang berhasil. Berhasil di mata Tuhan, berhasil di depan manusia. Itu yang kita inginkan. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengajarkan seluruh kehendak Allah kepada anak-anak kita. Seluruh kehendak Allah yang diungkapkan di dalam kitab suci. Lalu kita berpikir, Alkitab begitu tebal. 1000 lebih sedikit pasalnya. Bagaimana saya mau mengajarkan semua hal ini kepada anak-anak kita? Tak tentu kita akan merasa ini sesuatu yang teramat banyak. Tapi Bapak Ibu, saya lihat dari kitab suci yang tebal ini, dari begitu banyak hal yang ditulis dalam firman Tuhan. Ada hal-hal yang lebih utama, yang kita bisa kategorikan, kita bisa
ringkaskan dalam beberapa hal-hal yang penting. Dan hal-hal penting inilah yang harus kamu terus-menerus ajarkan kepada anak-anak. Alkitab ada banyak hal, banyak cerita di Perjanjian Lama. Tapi ada hal-hal tertentu yang kita nilai sangat penting untuk pembentukan karakter, untuk pendidikan iman kita. Hal-hal inilah yang kita harus terus ajarkan kepada anak-anak. Dan ini menjadi sebuah pedoman. Hal-hal apa yang harus kita bentuk terus di dalam diri anak-anak ini. Jadi apakah hal-hal yang harus kita kerjakan ini? Saya berharap Bapak Ibu pagi ini kita dengarkan penjelasannya. Tapi catatannya ini ada di WhatsApp group. Catatannya ini disimpan. Jadi referensi. Dan selalu dilihat ya bagaimana saya memastikan hal-hal penting ini saya didik, saya ajarkan kepada anak-anak kita sekalian. Hal yang paling utama adalah Injil keselamatan. Di Roma 1:16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya. Tak ada hal yang lebih penting bagi kita sekalian untuk anak-anak kita kecuali keselamatan mereka terlebih dahulu. Apa artinya? Apa gunanya? Anak kita menjadi orang yang berhasil di dunia ini. Tapi setelah 70-80 tahun, mereka berakhir dalam penghukuman Tuhan. Berakhir dalam kebinasan kekal. Kalau kita lalaikan, kita akan menuai badai. Kalau kita lalaikan tugas ini, pada waktunya kita akan menuai kepedihan yang tiada tara. Ketika kita melihat mereka menolak Tuhan, merendahkan Tuhan, dan mereka binasa. Itu sebabnya hal yang paling utama ini, ya ibu-ibu harus ajarkan kepada anak-anak adalah Injil ini. Ceritakan terus kepada anak-anak kita sejak mereka masih kecil. Kalau kita orang-orang berdosa. Dosa kita akan mengakibatkan kita penghukuman, kebinasan kekal. Kita semua akan mati. Mati di neraka. Tapi Tuhan kita telah datang ke dunia ini. Dihukum di atas kayu salib, menggantikan kita menerima hukuman dosa. Dan kita harus bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah kepadanya, dan terima Tuhan Yesus. Mohon Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Jadi dari kecil, dalam segala kesempatan, kita harus didik anak-anak kita ini tentang Tuhan dan keselamatannya. Kalau kita berikan perhatian untuk hal ini, kita akan menemukan banyak kesempatan untuk mengajar mereka. Ada kalanya kita mungkin melihat ada tetangga, ada yang meninggal dunia. Dan anak-anak barangkali merasa takut. Dan mereka bertanya, ya, kenapa orang itu mati. Dan dia merasa takut sekali terhadap kematian. Nah dari situ pun kita bisa masuk menceritakan bahwa kematian itu adalah akibat dosa. Nah kita semua akan mati di dunia ini, setelah itu mati di neraka. Tapi kita punya juru selamat yang bisa melepaskan kita hukuman di neraka, yang bisa membawa kita ke surga kalau kita mati nanti. Dan itulah Tuhan Yesus. Nah, jadi begitu banyak sisi yang bisa kita gunakan untuk mengajar anak-anak tentang keselamatan. Kalau kita sebagai ibu mempunyai perhatian sekali tentang keselamatannya, maka setiap ada kesempatan kita akan langsung melihat inilah waktu yang baik saya mau bercerita kepada anak-anak tentang keselamatannya.
Ya Bu, Ibu ya sekalian, dari kecil, anak-anak dari kecil, kamu harus didik dia tentang keselamatan ini. Hal yang kedua, didik anak-anak kita tentang kewajiban kita sebagai seorang Kristen. Nah, yang sudah lebih besar, yang sudah mulai mengerti, mereka akan paham. Didik mereka kewajiban sebagai seorang Kristen. Nah, ini sudah hal yang sering saya ngulang di gereja kita ini. Kalau kita mau bertanya, apa tiga tema besar yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Maka yang pertama itu adalah ibadah. Ibadah. Istilah orang umum tuh sembahyang. Ibadah, kebaktian, menyembah Tuhan kita. Kita harus ingat untuk apa Tuhan menciptakan kita manusia. Tuhan Allah Tritunggal, tanpa manusia, tanpa ciptaannya, Tuhan akan baik-baik. Tanpa kekurangan apapun. Sepenuhnya puas dan sempurna. Tapi Tuhan memilih menciptakan kita manusia untuk apa? Tuhan ingin ada ciptaan yang dia berikan rohnya sendiri. Sehingga manusia ini bisa mengenal Tuhan, bisa mengerti Tuhan, bisa berhubungan sama Tuhan. Itulah ibadah kita. Datang memuji Tuhan, berbicara kepadanya, mendengarkan firman-Nya. Itulah ibadah kita. Untuk ibadah inilah Tuhan menciptakan kita. Maka kewajiban kita pertama-tama adalah ibadah. Dididik anak kita beribadah sejak mereka kecil. Setiap minggu, setiap malam ya, kita ada ibadah atau saat teduh untuk anak-anak. Nah, gereja yang selenggarakan untuk menolong ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang bisa sediakan waktu, ya kamu tiap hari bimbing anak-anak untuk beribadah. Tapi bagi ibu-ibu yang merasa gereja mengadakan, lebih baik anak-anak dibimbing oleh gereja, ya tiap malam ajak anak-anak itu untuk beribadah, untuk bersaat teduh. Kita menganggap penting ibadah itu, maka diadakan saat teduh untuk anak-anak setiap malam. Dan kita sendiri harus beribadah. Nah, hari Minggu beribadah bersama jemaat Tuhan. Ini kewajiban kita yang pertama. Jadi didik anak-anak kita harus beribadah. Ketika mereka lebih besar, bawa mereka ke sekolah minggu. Bawa mereka ke persekutuan remaja. Dorong mereka ke persekutuan muda-mudi. Supaya mereka belajar untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Di 1 Timotius pasal yang keempat ini. Latih dirimu beribadah. Apalagi kewajiban kita, yang kedua adalah kepatuhan. Patuh dan taat pada Tuhan. Itu kewajiban kita yang kedua. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam firman-Nya, yang sudah kita dengar, sudah kita pahami, marilah kita berdoa. Tuhan berikan saya kekuatan, supaya saya bisa patuhi, dan saya lakukan. Karena dengan berbuat demikian, kita akan berkenan kepada Tuhan. Jangan lagi kita jadi orang Kristen yang tahu mana yang harus dilakukan, tapi kita selalu menolak untuk mematuhinya. Kita harus bertobat. Jadilah kita orang Kristen yang selalu patuh. Dan kewajiban kita yang ketiga adalah melayani. Kita mempunyai Tuhan yang menciptakan kita. Dan begitu dia mengasihi kita, dia datang untuk menyelamatkan kita. Masa tidak ada hal yang kita buat untuk Tuhan? Dia adalah pencipta dan penyelamat. Dan kita telah diciptakan, kita telah diselamatkan, telah diberikan anugerah kehidupan kekal. Masa tidak ada apapun yang kita buat bagi Tuhan?
Inilah pelayanan. Kita harus melihat apa yang bisa saya lakukan bagi Tuhan Yesus setiap hari. Melayani. Setiap hari di rumah, di masyarakat, kita lihat kesempatan untuk melayani. Di dalam gereja, kita lihat juga apa yang bisa saya lakukan untuk gereja Tuhan. Mau melayani Tuhan. Itulah ungkapan daripada rasa syukur kita kepada Tuhan Juru Selamat kita ini. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah kewajiban kita yang harus kamu didik kepada anak-anak. Jadi kalau anak-anak ya datang paduan suara umpamanya, ibu-ibu jangan merasa ini menyusahkan saya. Karena saya harus atur dia datang ke gereja, ya saya harus bantu dia dalam banyak hal, mungkin di rumah, saya harus bantu dia menyanyi, supaya dia bisa latihan dengan baik. Pasti merepotkan kita, pasti. Tapi kita harus melihat bahwa inilah anak-anak kita belajar melayani Tuhan. Dan kita harus mendorong, kita harus mendukung mereka melayani Tuhan. Jadi jangan kita padamkan semangat mereka. Ya, kalau mereka ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan. Jadi lihatlah, cari kesempatan-kesempatan yang tersedia. Apa yang bisa anak-anak kita perbuat bagi Tuhan Yesus, ya kita dorong mereka melakukannya. Kewajiban kita adalah ibadah, kepatuhan, dan pelayanan. Apalagi harus kita ajarkan pada anak-anak kita ini. Bapak Ibu, sikap hidup orang beriman. Kita mau anak-anak kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Beriman artinya apa? Ya, yang percaya ya bahwa Tuhan itu bisa jadi andalan kita. Kita ini bisa bersandar kepada Tuhan. Ya, kita bisa bergantung kepada Tuhan. Ajar anak kita untuk beriman kepada Tuhan. Ajar anak kita menjadi orang yang punya pengharapan. Manusia tanpa pengharapan itu sangat-sangat menakutkan. Karena ada kehilangan pengharapan. Dia tidak lagi melihat ada jalan keluar. Dia putus asa, depresi. Karena dia tidak melihat lagi ada jalan keluar dari situasi sulit yang dia hadapi. Tak ada pengharapan. Jadi kita harus didik dalam diri anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Dia selalu yakin. Apapun juga situasinya, Tuhan ada Allah yang mengasihi dia, Allah yang berkuasa, Allah yang bisa membuka jalan. Kita ada orang-orang yang berpengharapan. Kemudian yang ketiga adalah kasih. Tak ada hal yang lebih utama daripada kasih sebetulnya. Manusia kita ini diciptakan ya, inherent, melekat pada diri kita, dibawa lahir. Kebutuhan akan kasih sayang dan potensi untuk mengasihi. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita supaya mereka hidup mereka itu penuh dengan kasih, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kemurahan, bisa memberi, bisa menerima kasih sayang. Hal-hal inilah yang akan menguatkan batin anak-anak kita. Dia hidup, dia beriman pada Tuhan. Dia tahu Tuhan bisa jadi sandaran dia. Dia hidup, dia tahu tak ada hal yang tak mungkin. Tak ada hal yang tak ada jalan keluarnya. Selalu ada pengharapan. Dan dia hidup, hatinya selalu ada kasih. Kita tidak mau anak kita hidup dengan kebencian dan kepahitan. Gitu. Kita mau mereka hidup dengan kasih mengalir deras di dalam hati mereka. Ya, ini adalah sikap hati orang beriman yang harus kita tanamkan terus-menerus di dalam diri anak-anak kita. Ada yang keempat, sopan santun, manners, good manners. Kita harus mendidik anak-anak kita punya sopan santun yang baik.
Jangan biarkan anak itu bertumbuh, dan setiap kali orang melihat anak itu, mereka rasanya mau tempeleng dia gitu loh. Tahu tidak? Kalau lihat kelakuan anak kita, lihat cara dia bicara, mereka rasanya mau kepok kepala dia. Karena begitu tak menyenangkan kelakuan dan sikapnya. Harus didik anak kita good manners, sopan santun. Ya. Dalam perkataan dia harus sopan. Tingkah lakunya harus sopan. Sama orang lebih tua harus sopan. Sama teman sejawatnya harus sopan. Sama orang tuanya apalagi harus sopan. Tak boleh kita biarkan anak kita itu berkelakuan kacau balau. Coba Bapak Ibu perhatikan anak-anak kita. Apakah mereka ada anak-anak yang sopan tidak? Apakah orang kalau ketemu anak kita, mereka senang atau tidak? Lihat itu. Perhatikan selalu. Ketemu orang panggil tidak? Ketemu guru panggil tidak? Jangan anggap ini hal yang tidak penting. Ini mencerminkan banyak hal. Jadi didik sopan santun anak-anak kita dalam perkataan mereka, dalam tingkah laku mereka. Ada ayat firman Tuhannya. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Di situ berbicara tentang good manners dalam bahasa Inggris. Indonesianya bilang kebiasaan yang baik. Ayat itu berkata, kalau kita biarkan diri kita berhubungan dengan orang-orang dengan kebiasaan buruk, kita akan terpengaruh dengan kebiasaan buruk itu. Maka dari itu kita melihat ada yang namanya kebiasaan yang baik atau good manners itu. Dan itu harus kita didik pada anak-anak kita. Jadi mulai sekarang, perhatikan anak-anak kita itu. Mulai dari yang kecil, didik. Ya, kalau dia punya sikap yang tak baik, langsung tegur. Ketemu orang tak mau panggil, tegur. Bicara kasar sama orang, tegur. Kalau kita tak tegur, dia tak sadar, dia tak berubah. Firman Tuhan mau anak-anak Kristen itu bertumbuh dengan good manners, dengan kebiasaan baik, sopan santun yang baik. Ya. Jadi ini hal yang keempat, ya ibu-ibu di rumah harus lakukan. Lihat, perhatikan terus bagaimana sikap kelakuan anak-anak ini dan didik dan perbaiki terus. Nanti kita akan bersuka cita, ya, kalau mereka terbentuk dengan kelakuan dan sopan santun yang baik ini. Lalu yang terakhir, kita harus tanamkan dalam diri anak-anak kita nilai-nilai keberhasilan. Kualitas yang bisa membuat anak kita jadi orang yang berhasil. Kita kan mau anak kita ini nanti jadi orang yang sukses. Mau kita anak-anak itu nanti setelah besar tiap hari hanya berjalan di jalanan. Saya melihat itu. Anak gereja kita tak dididik. Sudah 30 tahun pun tak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang lewat di sini. Teng-teng kantong kresek, 1 Indomie dan 2 telur. Itu yang dia makan. Kadang-kadang saya kalau lihat anak ini lewat, saya pikir salah di mana gitu loh. Besar dari keluarga Kristen, salah di mana? Salah di mana? Kenapa sampai umur seperti itu masih harus makan, pergi ke kedai dan beli 1 kantong kresek dengan satu bungkus Indomie gitu loh, dengan 2 telur. Kenapa sampai begitu? Kita harus didik, tanamkan dalam diri anak-anak kita ini kualitas-kualitas, nilai-nilai untuk jadi orang berhasil. Berhasil tidak datang dengan sendirinya. Sedikit sekali orang yang lahir kaya raya, mati kaya raya. Sedikit sekali ada. Dia tak usah kerja, dia tak buat apa-apapun. Tapi hartanya terlalu banyak.
Mau dia foya-foyakan pun tak bisa habis. Jadi dia lahir dan mati kaya gitu. Tapi berapa orang seperti itu? Kita ingin anak-anak kita ini nanti jadi orang yang berhasil, yang jadi orang berguna. Jadi ada nilai-nilai harus ditanamkan dari awal. Kita jangan berharap ya, anak kita itu tanpa kita didik, kita bentuk, dia akan jadi sendirinya. Syukurlah kalau dia jadi. Tapi berapa yang jadi? Harus dengan sadar menanamkan kualitas-kualitas pada anak-anak kita ini. Jadi apa harus kita tanamkan pada anak-anak ini? Yang pertama, didik mereka bahwa yang utama adalah mencari Tuhan. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ini akan ditambahkan padamu. Matius 6 ayat 33. Kita ada orang Kristen ya Bapak Ibu. Jadi saya harus mulai dengan hal ini. Kalau orang dunia berbicara keberhasilan, nilai-nilai, mereka tidak akan mulai dengan ini. Mereka akan mulai dengan diri kita sendiri. Apa yang saya harus lakukan untuk berhasil? Tapi kita orang Kristen, kita tak boleh memulai di situ. Karena kita tahu Tuhan berkuasa dalam segala sesuatu. Tuhan bisa menolong orang lemah. Tuhan juga bisa menurunkan orang yang sombong. Kamu bisa sangat berkualitas. Kalau Tuhan tak berkenan, kamu tak bisa juga berhasil. Dia biarkan saja bencana terus dalam hidup kamu. Gimana mau berhasil? Ya, kamu punya banyak kemampuan. Tapi Tuhan tak menolong. Jalan kamu terhambat terus. Bagaimana mau berhasil? Kita orang Kristen harus mulai dengan Tuhan. Keberhasilan kita harus merupakan berkat Tuhan kepada kita. Maka kita harus mulai dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Dan semuanya ini akan Ia tambahkan kepada kamu. Semua yang kita mau untuk hidup di dunia ini, Tuhan akan tambahkan. Jadi kita didik anak-anak kita, ya, dalam hal apapun utamakan Tuhan. Kita utamakan dia akan tambahkan hal yang kita inginkan ini. Kalau kita tidak mengutamakan dia, barangkali kamu bisa cari sendiri. Tapi kalau dia menghambat, bisa kita melawan Tuhan? Kita tak mampu melawan Tuhan. Kita mungkin punya kemampuan tidak berlebih-lebih. Tapi kalau Tuhan berkenan menolong kita, selalu membukakan kita kesempatan, selalu menjauhkan kita halangan, kita bisa dibuat dia berhasil. Nah, jadi didik dalam anak kita, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Contoh sederhana. Contoh ya Bu. Waktu ujian, anak tetap harus beribadah. Jangan kita bilang ini lagi ujian, minggu ujian nih, tak usah ke sekolah minggu lagi. Kita lagi salah didik anak itu. Kita mendidik dia bahwa keberhasilan hanya tergantung pada dia sendiri, tidak tergantung pada Tuhan. Tuhan itu nomor kedua atau nomor kesekian. Keberhasilan dalam sekolah tidak tergantung pada Tuhan, tapi pada diri sendiri. Kita salah didik. Nanti setelah dia dewasa, kalau hari Minggu dia punya urusan, dia akan memilih tidak kebaktian. Dia pergi urus, dia punya usaha. Karena kita didik dia seperti itu dari kecil. Ini hanya sebuah contoh sederhana. Jadi kita harus perhatikan, apa yang saya lakukan pada anak ini, saya mendidik dia dengan benar atau mendidik dengan keliru. Ya. Didik anak kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kedua, didik anak kita untuk bersandar pada Tuhan. Filipi pasal 4:13 mengatakan, aku mampu melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Aku mampu melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Kalimatnya saya paraphrase. Artinya apa? Anak kita harus mempunyai satu keyakinan, saya bersama Tuhan, apapun bisa saya lakukan.
Tentu hal yang baik ya. Maksudnya adalah dalam pekerjaan dia, dalam karir dia, dalam tugas dia, dalam sekolah dia, dalam kuliah dia, kadang-kadang itu berat gitu loh. Berat itu relatif pada waktu itu. Tapi dia bersandar pada Tuhan. Dan dia menemukan pertolongan Tuhan pada waktunya. Dan dia akan bisa berhasil. Tak ada hal yang tak bisa dikerjakan bersama dengan Tuhan. Ini ada kualitas yang sangat dibutuhkan untuk orang yang berhasil. Kenapa banyak orang gagal? Karena tak percaya diri. Jadi kita bukan percaya diri, kita percaya Tuhan bersama kita, kita akan mampu. Tapi banyak orang tak punya roh seperti ini. Menghadapi kesulitan, dia sudah merasa ini tak bisa dikerjakan. Ini tak akan mungkin lagi. Dia tinggalkan. Tinggalkan 5 kali, tinggalkan 10 kali. Kapan mau berhasil dalam hidup ini? Umur kita berapa sih? Berapa puluh tahun kita kerja? Kalau itu saya kita ulang-ulang terus, tak akan bisa berhasil. Ya kita harus punya keyakinan. Karena saya mengutamakan Tuhan, saya bersama Tuhan. Kalau hal ini saya kerjakan bersama Tuhan, apapun juga sulitnya saya akan bisa kerjakan, bisa selesai, saya bisa berhasil. Ya keyakinan ini. Dan keyakinan seperti inilah yang akan bisa menuntun kita melewati masa-masa yang sulit sekali itu. Yang ketiga, nah ini pada diri kita. Didik anak kita untuk fokus. Fokus. Saya bacakan untuk ibu firman Tuhannya ya. Sangat menarik. Di kitab Amsal pasal yang keempat, ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Lihat ke depan, dan tetap jalan begini. Itu namanya fokus. Jangan jalan ini, lalu mau jalan ini. Lalu mau jalan ini. Tak ada fokus, tak bisa berhasil. Itu fakta. Didik anak kita, kalau sudah putuskan mengerjakan sesuatu, kerjakan dia sampai selesai. Jangan setengah kerja, lalu pikir ada yang lebih baik lagi. Jadi tinggalkan, pindah lagi sana. Nanti buat merasa ada lagi yang lebih menarik, pindah lagi. Pindah aja terus, tak pernah selesai, tak pernah tuntas, tak pernah berhasil. Cobalah fokus itu. Kalau punya kualitas ya, keyakinan saya harus fokus. Ini sudah saya pertimbangkan, dan ini saya kerjakan. Saya akan kerjakan dia sampai selesai. Apapun juga yang datang kemudian hari menarik itu biar. Ini saya selesai dulu. Setelah saya selesai, baru saya kerjakan ini. Jangan ini belum selesai ini belum selesai ini. Tak ada yang selesai. Itu namanya fokus. Jadi didik anak kita di rumah untuk fokus. Kalau kita suruh dia sapu halaman, sapu sampai bersih. Jangan kita suruh dia sapu setengah jalan, kita suruh dia pergi mandi. Jadi dia kerja setengah, dia tinggalkan. Selesaikan dulu sapu itu, baru pergi mandi. Sudah mandi selesai, baru pergi makan. Step by step, satu demi satu. Fokus. Ini nilai yang sangat penting. Kamu lihat orang buka toko, sebentar dia jual ini, sebentar dia jual itu. Kadang-kadang saya lihat, dengan berganti-ganti usaha begitu, apa dia ngerti yang dia jual itu apa? Karena dia kerja buka toko ini dan dia melihat sepertinya sudah salah, pindah lagi. Nanti kerja setengah, berpikir lagi sepertinya ini bukannya paling menguntungkan, pindah lagi. Kapan mau berhasil? Selesaikan tugas itu. Fokus. Ya, dan yang keempat, Bapak Ibu, adalah kerja keras. Orang sekarang mengajar kita tak usah kerja keras.
Dia bilang kerja smart. Oke lah. Saya juga baca buku-buku pengembangan diri seperti ini. Tak usah kerja keras, kerja smart. Oke, kerja smart. Tapi kalau kamu kerja smart, tak kerja keras juga tak bisa. Kerja pintar dia bilang. Tak usah kerja keras, kerja pintar. Memang ada cara-cara kita bisa kerja lebih efisien. Betul. Tapi untuk berhasil, kamu tetap perlu hal itu dikerjakan terus untuk satu jangka waktu. Itu baru ada hasilnya. Cobalah kau pikir, Bapak Ibu, pikirkan aja. Katakanlah kamu mau menanam. Pandai kamu menanam. Punya cara teknik yang paling hebat, cepat dia tumbuh. Tapi kalau kamu tanam sepohon saja, secepat-cepatnya dia tumbuh, ya satu pohon saja buahnya. Tapi kalau kerja keras, kamu tanam 1000 pohon. Ya, smart ini cara smart. Tapi bisa buat 1000 kali kerja keras. Hasil kamu banyak sekali. Kalau smart untuk satu pohon, ya berapa biji lah buah itu yang kamu dapat. Kerja keras itu kuncinya. Jangan biarkan orang bilang itu kolot, itu kuno. Tak ada. Kau pergi lihat orang berhasil. Semuanya kerja keras. Tekun lah istilahnya. Ya, kerja itu dikerjakan berlama-lama. Kalau dia bisa kerja dengan pintar, dia kerja secara pintar. Tapi pintar pun lama. Pintar untuk waktu yang lama pintarnya. Baru dia bisa punya berhasil. Dia kerja keras. Firman Tuhan bilang, membanting tulang. Istilahnya itu. Membanting tulang. Adakah manusia sekarang bicara tentang kerja banting tulang? Tak ada lagi. Orang sekarang malas. Orang sekarang mau enak saja. Mau gampang saja, mau cepat saja. Tak ada orang mau bicara, kamu kerja banting tulang. Itu tak ada. Tapi Alkitab bilang, kerja banting tulang. Kerja keras. Terus kerjakan untuk waktu yang lama. Barulah kamu sungguh-sungguh punya hasil yang besar. Nah, jadi Bapak Ibu, ini hal-hal yang kita bisa bentuk dalam diri anak kita. Kita kan ingin mereka berhasil. Ya, jadi bantu mereka, utamakan Tuhan, bersandar pada Tuhan, kerja fokus dan kerja dengan keras, banting tulang. Nah, kita akan melihat mereka bertumbuh jadi orang-orang yang berhasil. Jadi ibu-ibu punya peran yang sangat penting, ya, di dalam rumah tangga ini. Kita memang sudah habis banyak waktu hanya untuk mengurus kebutuhan jasmani mereka, itu benar. Ya. Urus rumah itu sampai rapi, buat semuanya tak berkekurangan makanan, atur mereka sekolah, itu semua dah banyak sekali kerja. Tapi Tuhan berikan kita satu sisi lagi tugasnya, sisi kerohanian, agar anak ini nanti bertumbuh besar, benar-benar ya jadi seorang yang bisa membuat ibu-ibu bersuka cita. Ya. Kita bersusah-susah terlebih dahulu. Tapi ketika kita dah tua, anak-anak dah besar, kita melihat mereka, yang ada di hati kita adalah sukacita, gembira, rasa puas, tak ada penyesalan. Karena anak ini telah saya didik dengan baik. Dia jadi orang yang berhasil, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita merasakan hidup saya ini sungguh berarti sekali. Jadi untuk sampai ke situ, ada hal yang hari ini harus kita kerjakan. Jadi kiranya kita semua, ya ibu-ibu ya, ada di WhatsApp grup kamu, ini disimpan, dan dibaca ayat firman Tuhannya, dan ingatkan diri, saya harus didik anak-anak saya dalam hal-hal yang penting ini. Jadi kira Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk semua ibu-ibu, istri yang Engkau telah berikan pada kami. Maka kuatkanlah ibu-ibu kami Tuhan, supaya mereka bisa mendidik anak-anak kami semua di dalam nilai-nilai yang baik ini. Supaya anak-anak kami semua bertumbuh jadi orang-orang yang berhasil, yang berkenan kepada Tuhan, yang menjadi sukacita untuk kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.